Zainal Arifin bersama istri dan kedua anaknya yang tinggali di Jalan Tempurejo IX, Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, akhirnya mendapat program Dandan Oma atau Rumah Tak Layak Huni, Rutilahu, menjadi program utama oleh pemerintah kota, Pemkot Surabaya. Sudah puluhan tahun Zainal Arifin bersama istri dan kedua anaknya tinggal di rumah dengan atap genteng dan asbes yang sering bocor saat hujan, juga dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu serta lantai yang tidak rata. Berkolaborasi dengan Yayasan Manarul Ilmi Institut Teknologi 10 November Surabaya, YMI ITS, rumah keluarga Zainal ini tak hanya dipugar tapi juga didesain menjadi lebih lebar dari ukuran sebelumnya 3 kali 7 meter menjadi 5 kali 7 meter. Zainal mengungkapkan sejak rumah ini dibangun belum pernah dilakukan renovasi. Dengan penghasilan bersama istrinya dari sablon dan jahit, ia hanya bisa menghasilkan 1,5 juta rupiah tiap bulannya. Itu pun habis buat sehari-hari sama sekolah anak yang sekarang SD dan SMA, makanya tidak pernah terpikirkan buat renovasi, ujarnya ketika ditemui, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2022. Dikatakan Zainal, kalau hujan banyak bagian di rumahnya yang bocor sehingga ia harus menaruh banyak ember untuk menampung air hujan yang masuk ke rumah, dulu kamar mandi juga nggak layak. Dikatakan Adi Dharma, Ketua 1 YMI ITS dipilihnya rumah Zainal tak lepas dari lokasinya yang masih berada di sekitar ITS. Apalagi YMI ITS yang didirikan oleh seluruh mantan rektor ITS memiliki beberapa program kemanusiaan, salah satu diantaranya adalah program bedah rumah. Program bedah rumah sudah pernah dijalankan di beberapa kota di Jatim, seperti Lamongan, Sidoarjo, Jember, Surabaya, bahkan pembangunan 10 huntara untuk korban Semeru, lanjutnya. Kali ini, program Rutilahu milik Pemkot Surabaya selaras dengan program bedah rumah YMI. Untuk itu YMI merespons dan mengambil bagian dalam kolaborasi kemanusiaan ini. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan rasa syukurnya program Rutiluhu ini masih berjalan untuk membantu warga Surabaya yang tinggal di rumah tidak layak. Hal ini menurutnya tak lepas dari bantuan berbagai pihak, termasuk kali ini dari YMI ITS. Sekarang Pak Zainal dan istri bisa lebih fokus bekerja memperbanyak jumlah produksi jahitan. Kalau bisa gabung koperasi, jadi bisa memperbaiki perekonomian keluarga karena masih ada anak-anak, ujarnya. Semua, iya. Ini awalnya dari gedek bambu gitu loh ya. Dapat bantuan, alhamdulillah jadi tembok gitu. Iya. Makin semangat ya Pak berarti. Tambah semangat lagi ya. Sudah nggak Lumayan mikirkan nggak bocor-bocor. rumah, sekarang mikirkan ekonomi anak. Pak Adi bisa dijelaskan kontribusi YMI dalam program Dandan Omahnya Pemkot ini seperti apa Pak? Ya, seperti kita tahu YMI yayasan yang didirikan oleh seluruh mantan rektor ITS, ada beberapa program diantaranya ada keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan. Nah, program bedah rumah ini masuk dalam salah satu program kemanusiaan yang sudah bertahun-tahun dijalankan YMI di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk hunian sementara korban bencana Semeru. Pemkot Surabaya menamakan programnya Rutilahu, Rumah Tidak Layak Huni. Karena atas dasar kesamaan program kemanusiaan ini, maka YMI diundang untuk berkolaborasi aktif di program Rutilahu ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!